Kita ke informasi pertama, Tribuners. Ketua Bapilu DPD Partai Golkar Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus menegaskan tidak ada tawar-menawar syarat bacalek perempuan harus memenuhi kuota. Menurut AHM, hukumnya wajib dan segera diisi kursi perempuan meskipun ini bacalek. Namun, cermin sebagai partai politik, Golkar harus memiliki bacalek perempuan sesuai syarat 30% perempuan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ternate Amri Besi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Amri. Ya, terima kasih Mei. Saat ini terkait dengan Ketua Bapilu DPD Partai Golkar Maluku Utara, Ahmad Hidayat Mus, menegaskan bahwa tidak ada tawar-menawar terkait dengan uh, penuhi kuota bacalek perempuan, khususnya di Kota Ternate. Ahmad Hidayat Mus juga uh, mempertanyakan soal berapa jumlah kursi yang telah saat ini di uh, Golkar Kota Ternate. Namun dirinya setelah meng-cross-check bahwa data yang ada di Golkar DPD Ternate yang mencalonkan diri nyatanya belum penuhi. Nah, selain itu dirinya mengatakan bahwa dari dapil 2 perempuan hanya terdapat 3 bacalek dan kemudian di dapil 3 terdapat 2 perempuan. Dia pun menjelaskan kepada seluruh kader dan pengurus partai saat pertemuan itu dan dirinya menegaskan bahwa selain tidak ada tawar-menawar untuk penuhi kuota perempuan bacalek di Kota Ternate, Ahmad Hidayat Mus juga meminta kepada seluruh pengurus kader partai khususnya Golkar DPD Maluku Utara agar lebih keras untuk bagaimana dapat memenuhi sesuai dengan kuota bacalek perempuan yang ya, mungkin itu yang dapat kami laporkan balikan. Terima kasih rekan Amri Besi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan pidato politiknya di hadapan ribuan kader Partai Demokrat. Pidato politik itu disampaikannya di lapangan tenis indoor Senayan, Jakarta pada Selasa 14 Maret. Dalam pidatonya, AHY menyinggung sejumlah persoalan yang terjadi di masyarakat belakangan ini, termasuk kenaikan harga beras hingga naiknya harga pupuk. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Versianus Waku yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Waku. Ya, baik rekan dan Tribuners sekalian, betul bahwa hari ini tadi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyampaikan pidato politiknya di hadapan ribuan kader Partai Demokrat. Pidato politik itu disampaikan AHY di lapangan tenis indoor Senayan, Jakarta Pusat pada siang tadi. Dalam pidatonya, AHY menyinggung sejumlah persoalan yang terjadi di masyarakat belakangan ini, termasuk misalnya kenaikan harga beras hingga naiknya harga pupuk. Menurut AHY, hal itu berdasarkan keluhan masyarakat saat dirinya melakukan kunjungan ke berbagai daerah. AHY juga menyinggung putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menunda pelaksanaan pemilu 2024 beberapa waktu lalu. Dia menegaskan Partai Demokrat menolak adanya upaya menunda pelaksanaan pemilu 2024. AHY mempertanyakan siapa yang bakal menjadi presiden sementara nantinya apabila pemilu ditunda. Sebab kata dia, perintah konstitusi pemerintahan saat ini akan mengakhiri masa tugasnya pada tanggal 20 Oktober 2024. AHY menyatakan bahwa isu penundaan pemilu itu memungkinkan adanya pelaksana tugas Presiden RI atau PLT. Tak hanya itu, nantinya akan ada ratusan bahkan ribuan PLT anggota DPR dan DPRD di Indonesia. Imbasnya, kata AHY, nantinya akan ada kekacauan pada situasi nasional di Indonesia. Sebab ada pelaksana tugas Presiden dan Wakil Presiden yang bekerja selama penundaan pemilu. Lebih lanjut, AHY menambahkan pihaknya juga mengkhawatirkan nantinya dunia melihat Indonesia sebagai Republik Pisang atau Badan Republik. Artinya negara yang politiknya tidak stabil dan ekonomi negaranya sangat bergantung pada ekspor sumber daya terbatas. Adapun sumber daya terbatas itu salah satunya adalah pisang. AHY juga minta
TNI, kemudian Polri dan Badan Intelijen Negara atau BIN, Kejaksaan, kemudian Komisi Pemilihan Umum atau KPU, dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu agar independen dalam proses pelaksanaan pemilu 2024. Dia menuturkan hal tersebut agar pemilu 2024 berlangsung secara jujur, adil, damai, dan demokratis. Lebih lanjut, AHY tadi meminta juga agar tak mengganggu pelaksanaan pemilu, sebab bagi dia adalah pemilu merupakan hak rakyat yang dijamin oleh konstitusi. Baik, sekian rekan Mei dan Tribuners yang saya bisa laporkan, saya kembalikan kepada studio. Terima kasih rekan Versianus Waku atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sejumlah pengurus teras Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN Provinsi Sumatera Selatan yang dikomandoi Lusianti ramai-ramai mengundurkan diri meskipun pemilu 2024 sudah di depan mata. Tak main-main, beberapa pengurus penting itu mulai dari Ketua Biro hingga Sekretaris Pimpinan Daerah PKN Sumatera Selatan Syaiful Islam. Syaiful Islam yang dikonfirmasi soal pengunduran dirinya membenarkan jika ia sudah mengajukan surat pengunduran diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sumsel Arif yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Arif. Ya, rekan Mei, dapat kami sampaikan ini sejumlah pengurus teras Partai Kebangkitan Nusantara Provinsi Sumatera Selatan ramai-ramai mengundurkan diri dari mulai Ketua Biro maupun dari Sekretaris Pimpinan Daerah PKN Sumsel. Nah, sejumlah pengurus teras Partai Kebangkitan Nusantara Provinsi Sumsel ini yang dikomando Lusianti ramai-ramai mengundurkan diri meskipun pemilu yang tahapannya sudah berjalan dan tinggal kurang setahun lagi kayak gitu. Di antara pengurus yang mengundurkan diri itu diantaranya Sekretaris Pimda PKN Sumsel Syaiful Islam dan beberapa lainnya. Syaiful Islam sendiri saat dikonfirmasi membenarkan jika ia sudah mengajukan surat pengunduran diri dan diserahkan ke Sekretariat Pimda PKN Sumsel. Menurutnya, ia bukan dirinya sendiri yang mengundurkan diri, tetapi juga ada pengurus lainnya. Ada 3 orang yang memiliki posisi penting di Pimda PKN Sumsel, yaitu rekannya Novi Arman Kailani sebagai pengurus teras Pimda PKN, Amirul Husni, Wakil Ketua Pimda, dan terakhir Supriyanto yang menjabat Ketua Biro Tani dan Nelayan Pimda PKN Sumsel. Saya pun menerangkan jika mereka sepakat mundur karena sudah tidak sejalan lagi dengan Ketua Pimda PKN Sumsel dalam perjuangan di partai, meskipun sebelumnya sudah membantu Lusi sebagai Ketua Pimda dan meloloskan PKN Sumsel. Saya pun menerangkan dirinya belum ada niatan untuk pindah ke partai lain dan maju dalam kontestasi pileg, melainkan ingin stop terlebih dahulu di partai dan fokus pada bisnis usaha dan waktu yang luang informasinya. Nah, sementara Ketua Pimda PKN Sumsel Lusianti saat yang dikonfirmasi sedang berada di luar negeri di Thailand, dan Wakil Ketua Pimda PKN Sumsel Pitra Jaya membenarkan hal itu dan nanti akan disampaikan berikutnya. Begitu rekan. Ya baik, terima kasih rekan Arif atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Anies Baswedan saat ini telah mengantongi dukungan dari 3 partai politik parlemen, diantaranya Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Dukungan 3 partai politik tersebut membuat Anies telah memenuhi ambang batas pencalonan atau presidential threshold. Salah satunya menyebut partai politik atau gabungan partai politik yang ingin mengusulkan calon presiden atau calon wakil presiden minimal oleh 25% suara sah nasional pada pemilu DPR sebelumnya. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Adi Surya Samudra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Adi.
Ya baik rekan Mei, seperti yang disampaikan tadi memang Anies Baswedan sejauh ini sudah mendapatkan dukungan dari 3 partai politik yang berada di parlemen dan ambang suara dari 3 partai tersebut sudah memenuhi ketentuan dari presidensial threshold, dan dengan dukungan yang dari 3 partai parlemen tersebut itu pun mendapatkan respon dari relawan Anies Baswedan yang ada di Solo Raya. Mereka pun mengapresiasi dan menyambut baik dukungan yang diberikan kepada Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024 nanti. Kendati demikian, mereka juga berharap bahwa partai-partai tersebut tetap solid hingga Pilpres 2024 atau bahkan setelah 2024 selesai. Dan juga bisa saya sampaikan kembali ke rekan Mei. Terima kasih rekan Adi Surya atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Menjelang pemilihan umum 2024 terdapat partai politik baru yang disusupi kelompok radikal. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris atau BNPT, Komisaris Jenderal Polisi Boy Rafli Amar dalam acara Dialog Kebangsaan bersama partai politik dalam rangka persiapan pemilu tahun 2024 pada Senin 13 Maret. Partai yang terafiliasi paham radikal tersebut merupakan partai yang tidak lolos verifikasi sebagai partai peserta pemilu 2024. Untuk itu dirinya meminta klarifikasi dari masyarakat soal indikasi partai-partai baru yang calon pengurusnya terafiliasi paham radikal tersebut. Dikutip dari wartakotalive.com, Boy menegaskan partai yang terindikasi adanya paham radikal itu hanya satu, meski ia menolak mengungkap identitas dari partai politik tersebut. Ia juga menyebut pentingnya kerjasama antar partai politik dalam mencegah dan bersikap waspada terhadap penyusupan paham radikal tersebut. Menurutnya hal itu harus dilakukan agar masyarakat juga tak terbawa dengan paham itu. Sebelumnya, Detasmen Khusus 188 Anti Teror Polri kembali melakukan penangkapan terkait tindak pidana terorisme. Kali ini sebanyak 6 tersangka teroris diamankan di wilayah Palembang, Lampung, Jakarta, dan Cirebon. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan penangkapan itu dilakukan pada Selasa 7 Februari dan Rabu 8 Februari 2023. Tersangka pertama yang diamankan berinisial J di Kota Palembang pada Selasa pukul 7:10 waktu Indonesia Barat. Lalu pada Rabu dini hari telah ditangkap 3 tersangka berinisial IR, LS, dan AF. Pada pukul 6:55 waktu Indonesia Barat, penangkapan dilakukan terhadap 2 tersangka berinisial AS dan A di wilayah Cirebon dan Jakarta. Ramadan menuturkan penangkapan yang dilakukan itu telah sesuai dengan rencana penangkapan yang ada. Sebelumnya, Densus 88 Anti Teror Polri menangkap 1 tersangka teroris berinisial AF alias B pada Selasa 7 Februari 2023. Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan bahwa AF ditangkap di Lampung Utara, Provinsi Lampung. Setelah itu pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, penggeledahan dilakukan di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Penagan Ratu di Kabupaten Lampung Utara. Ramadan menuturkan bahwa AF merupakan anggota kelompok teroris Jamaah Islamiyah atau JI. Ia mengatakan bahwa saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Sebagai informasi, Jamaah Islamiyah atau yang biasa disingkat dengan JI adalah kelompok ekstremis berlatar belakang Islam di Indonesia. Kelompok ini disebut-sebut berusaha mendirikan negara Islam raksasa di Asia Tenggara. Jamaah Islamiyah merupakan pecahan organisasi Darul Islam atau DI. Kelompok ini diperkirakan mulai bersatu dan membentuk organisasi resmi pada akhir 1980-an hingga awal 1990-an. Tokoh yang mendirikan Jamaah Islamiyah adalah Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Bashir. Keduanya merupakan keturunan Arab Yaman yang memiliki latar belakang sebagai aktivis gerakan Islam. Pada masa Orde Baru, Sungkar dan Bashir melarikan diri ke Malaysia. Di sana mereka mulai membentuk kelompok Islamis dan memfasilitasi perjalanan ke Afghanistan bagi Muslim di Asia Tenggara yang ingin bergabung melawan Soviet. Baru-baru ini Densus 88 menangkap tokoh MUI dan Ketua Umum Partai Dakwah Republik Indonesia Farid Ahmad Oqbah karena diduga terkait dengan jaringan terorisme Jamaah Islamiyah. Yang terafiliasi hari ini tidak lolos verifikasi karena ya memang kita sudah dapat masukan dari awal dan insya Allah
yang lolos ini adalah sifatnya clear ya. Jadi yang beberapa tidak lolos itu yang hari ini yang kami katakan ada indikasi. Ada berapa partai gitu Pak yang mereka coba susun satu partai, tapi saya lihat daftarnya tidak masuk. Oke, kita harus jaga ke depan jangan sampai nanti membentuk partai baru tetapi ternyata pengurusnya itu adalah backgroundnya ya, latar belakangnya adalah kelompok intoleran terbuka tadi. Background pengurus ya, belum lagi platformnya. Jadi platform azas partai juga tentu tidak boleh lepas dari ideologi negara Pancasila. Itu yang harus kita jaga. Perjalanan Partai Rakyat Adil dan Makmur atau PRIMA memperjuangkan haknya untuk dapat menjadi partai politik peserta pemilu 2024 terus berlanjut. Kali ini PRIMA kembali menggugat Komisi Pemilu Umum RI ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Republik Indonesia. Dasar gugatan PRIMA kepada KPU kali ini adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berbuntut hukum kepada KPU untuk menunda pemilu 2024. Dikutip dari tribunnews.com, sidang dugaan pelanggaran administrasi pemilu 2024 hari ini berlangsung di ruang sidang Bawaslu Jakarta Selasa 14 Maret. Agenda sidang perdana ini adalah pembacaan pokok pelapor dan jawaban terlapor. Dalam petitum pokok perkara, PRIMA meminta agar Bawaslu menyatakan KPU terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran-pelanggaran administratif pemilu. Kemudian dalam poin kedua dan ketiga adalah meminta KPU menyatakan PRIMA parpol peserta pemilu 2024 dan melakukan perbaikan administrasi. Ini adalah kedua kalinya PRIMA menggugat KPU ke Bawaslu. Bahkan PRIMA sudah berkali-kali menempuh jalur hukum atas KPU yang menyatakan mereka tidak lolos verifikasi administrasi calon peserta pemilu 2024. Pertama, PRIMA menggugat sengketa KPU ke Bawaslu. Proses mediasi kedua belah pihak buntu. Namun PRIMA dinyatakan menang dalam proses sidang. PRIMA kembali mendapatkan kesempatan atas Bawaslu yang memerintahkan KPU melakukan verifikasi administrasi perbaikan kepada partai yang diketuai oleh Agus Jabo Priyono ini. Namun PRIMA tetap dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk kali kedua. Selanjutnya PRIMA telah 2 kali menggugat sengketa KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Gugatan pertama tidak diterima dan gugatan kedua ditolak. PRIMA kemudian mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung atas ditolaknya gugatan kedua dan saat ini masih prosesnya berlangsung. Tak hanya itu, PRIMA juga melayangkan gugatan perdata atas KPU ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan yang dilayangkan per 8 Desember 2022 dikabulkan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pun lalu menghukum KPU untuk menunda pemilu 2024. Adanya hukuman tersebut menimbulkan reaksi berbagai pihak. Banyak pihak mendukung KPU untuk mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut. Untuk itu, KPU RI telah mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat 10 Maret lalu. Kedatangan KPU tersebut dalam rangka mendaftarkan memori banding. Adapun beberapa poin banding yang disampaikan ialah terkait dengan potensi absolut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, desain penegakan hukum pemilu, dan juga ihwal amar putusan yang dianggap keliru. Sidang dugaan pelanggaran administrasi pemilu 2024 yang dilayangkan oleh Partai Rakyat Adil dan Makmur atau PRIMA kepada KPU RI akan dilanjutkan pada Rabu 15 Maret besok. Sekretaris Jenderal PRIMA Domingus Octavianus mengatakan besok pihaknya akan membawa 2 saksi dan bukti tambahan. Hal ini ia sampaikan kepada awak media selesai menjalani sidang perdana dugaan pelanggaran administrasi pemilu 2024 di ruang sidang Bawaslu RI Jakarta pada Selasa pagi. Dikutip dari tribunnews.com, sedangkan untuk bukti tambahannya adalah surat keberatan nomor 157 yang pernah dilayangkan oleh PRIMA kepada KPU sebagai tindak lanjut putusan Bawaslu 002. Lebih lanjut dalam sidang Bawaslu yang di mana merupakan kali kedua PRIMA menggugat KPU, Domingus berharap agar pihaknya dapat menjadi partai peserta pemilu 2024.
Tak hanya itu, sidang ini juga diharapkan menjadi bukti ihwal KPU yang melakukan pelanggaran administrasi sehingga harus membatalkan berita acara tentang tidak memenuhi syaratnya Prima dalam verifikasi administrasi. Diketahui hari ini Prima dan KPU menjalani sidang perdana terkait dugaan pelanggaran administrasi pemilu 2024. Dasar gugatan Prima kepada KPU kali ini adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berbuntut hukum kepada KPU untuk menunda pemilu 2024. Sidang dugaan pelanggaran administrasi pemilu 2024 hari ini berlangsung di ruang sidang Bawaslu Jakarta 14 Maret. Agenda sidang perdana ini adalah pembacaan pokok pelapor dan jawaban terlapor. Dalam petitum pokok perkara Prima meminta agar Bawaslu menyatakan KPU terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran-pelanggaran administratif pemilu. Kemudian dalam poin kedua dan ketiga adalah meminta KPU menyatakan Prima parpol peserta pemilu 2024 dan melakukan perbaikan administrasi. Ini merupakan kali kedua Prima menggugat KPU ke Bawaslu. Bahkan Prima sudah berkali-kali menempuh jalur hukum atas KPU yang menyatakan mereka tidak lolos verifikasi administrasi calon peserta pemilu 2024. Pertama, Prima menggugat sengketa KPU ke Bawaslu. Proses mediasi kedua belah pihak pun buntu. Namun Prima dinyatakan menang dalam proses sidang. Prima kembali mendapat kesempatan atas Bawaslu yang memerintahkan KPU melakukan verifikasi administrasi perbaikan kepada partai yang diketuai oleh Agus Jabo Priyono ini. Namun Prima tetap dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk kali kedua. Selanjutnya Prima telah 2 kali menggugat sengketa KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Gugatan pertama tidak diterima dan gugatan kedua ditolak. Prima kemudian mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung atas ditolaknya gugatan kedua dan saat ini masih berlangsung prosesnya. Tak hanya itu, Prima juga melayangkan gugatan perdata atas KPU ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kabar baiknya, gugatan yang dilayangkan per 8 Desember 2022 dikabulkan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pun lalu menghukum KPU untuk menunda pemilu 2024. Wacana pasangan calon yang akan maju di Pilpres 2024 mendatang direspons Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Aceh Hasan Zyatsili. Ia mengatakan saat ini di Koalisi Indonesia Bersatu belum membahas soal pasangan calon presiden maupun calon wakil presiden. Meskipun Partai Golkar dari awal telah mengusung Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai calon presiden. Dikutip dari wartakotalive.com, ia mengungkapkan sosok yang akan diusung dari KIB tentu akan melalui mekanisme yang telah disepakati bersama, yakni dibahas antar ketua umum partai. Belakangan beredar nama-nama yang saling disandingkan untuk maju di Pilpres 2024. Di antaranya Airlangga dipasangkan dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Menurut Aceh, hal tersebut merupakan bagian dari dinamika yang terjadi menjelang pendaftaran Pilpres 2024 yang rencananya akan dibuka pada Oktober 2023. Sama halnya dengan isu penggabungan dua poros, yakni KIB dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, yang merupakan bagian dari dinamika menjelang pendaftaran. Meski banyaknya dinamika terkait konfigurasi nama-nama pasangan calon, Aceh kembali menegaskan sejauh ini Partai Golkar tetap sesuai dengan keputusan Musyawarah Nasional, yakni solid dan konsisten bahwa yang akan maju dalam Pilpres 2024 nanti, yakni Airlangga Hartarto sebagai calon presiden. Dinamika Survei Indonesia menyebut nama Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar menjadi nama paling banyak dipilih oleh responden dari stakeholder pasar dan mal. Direktur Eksekutif Dinamika Survei Indonesia Permadi Yuswiryanto mengatakan pihaknya melakukan penelitian dengan metode kualitatif induktif. Penelitian itu bertujuan untuk mengetahui perkembangan pasar tradisional dan mal pasca PPKM dicabut dan mengetahui preferensi stakeholder pasar terhadap dinamika ekonomi dan politik nasional. Ia menjelaskan dalam penelitian ini terdapat 3 stakeholder yang terlibat, yaitu stakeholder primer dan pekerjanya, stakeholder sekunder atau pembeli konsumen pasar tradisional.
Ia mengungkapkan hasil temuan survei pada stakeholder pasar tradisional dan mal yang selama 2 tahun begitu merasakan pengaruh dari adanya pandemi COVID-19 yang sangat mempengaruhi aktivitas mereka, baik aktivitas dan pendapatan mereka. Permadi menjelaskan tokoh bakal capres yang paling dikenal saat adanya pandemi COVID yang menyebabkan aktivitas di pasar terdampak hingga pendapatan pelaku usaha di pasar dan mal menurun, serta aktivitas para stakeholder pasar tradisional dan mal yang terganggu. Dari hasil survei, Permadi menyebutkan nama Erlangga Hartarto menjadi tokoh yang paling dikenal oleh stakeholder pasar dan mal, di mana sebanyak 57,7% stakeholder pasar dan mal sangat tahu dan menunggu kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Erlangga. Seperti pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, PPKM, dan program-program bantuan permodalan dan bansos. Sedangkan kebijakan Ganjar Pranowo selama COVID hanya diketahui oleh 8,9% stakeholder pasar dan mal. Kemudian kebijakan Prabowo Subianto hanya diketahui oleh 8,7% stakeholder pasar dan mal, Anies Baswedan 7,2% dan Sandiaga Uno 6,7%. Presiden Joko Widodo membantah dirinya menjodohkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 mendatang. Jokowi mengatakan agendanya bersama Ganjar dan Prabowo di Kebumen beberapa waktu lalu untuk meninjau panen raya. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi seusai meresmikan TPST Kesiman Kertalangu di Denpasar, Bali pada Senin 13 Maret. Dilansir wartakotalive.com dari Sekretariat Presiden, Joko Widodo mengatakan dirinya mengajak Prabowo ke acara tersebut karena kebetulan Menhan memiliki agenda di Magelang. Karena agenda Prabowo di Magelang tersebut digelar siang, maka ia mengajaknya terlebih dahulu ke acara panen raya. Saat ditanya mengenai siapa yang paling ideal maju sebagai capres di antara Prabowo atau Ganjar, Jokowi mengatakan keduanya ideal. Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Joyo Hadikusumo, membuka peluang duet Prabowo-Ganjar. Hal itu seusai Prabowo dan Ganjar. Hal itu seusai Prabowo dan Ganjar mendampingi Presiden Joko Widodo saat kunjungan kerja di Kebumen, Jawa Tengah. Ia mengatakan terbuka dengan peluang duet tersebut dengan catatan Prabowo sebagai calon presiden. Lantaran menurutnya tidak mungkin jika Prabowo menjadi calon wakil presiden. Menurut Hashim, hal itu dikarenakan Prabowo jauh lebih senior dibandingkan dengan Ganjar. Selain usia 15 tahun lebih tua, Prabowo juga dinilai memiliki pengalaman yang berbeda dengan Ganjar.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencuat menjadi sorotan dan digembar-gemborkan sebagai pasangan Capres-Cawapres untuk Pilpres 2024. Suara penjodohan itu muncul setelah keduanya tampil mesra saat mendampingi Presiden Jokowi kunjungan kerja ke Kebumen, Jawa Tengah pada Kamis 9 Maret. Meski juga ditemani anggota kabinet lainnya seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Kelautan dan Perikanan Yudh Trenggono, namun Jokowi terlihat asyik berjalan-jalan hanya bersama Prabowo dan Ganjar. Mereka berinteraksi dengan petani setempat dan bercanda penuh tawa. Ketiganya bahkan menyempatkan bersuah foto bersama. Jokowi dinilai belak-belakan menunjukkan dukungannya terhadap Prabowo Ganjar untuk menjadi pasangan pada Pilpres 2024 mendatang. Pada kesempatan yang sama, Direktur Indo Strategic Research and Consulting Arif Nurul Imam menilai Jokowi hendak secara terang-terangan mengendorse pasangan Prabowo Ganjar. Menurut Arif, setidaknya ada dua alasan yang mendukung Prabowo Ganjar layak mendapat restu orang nomor satu di Indonesia itu. Pertama adalah soal loyalitas. Ketua Umum Gerindra yang kini berada dalam kabinet dinilai tidak akan mengkhianati program pembangunan yang sudah dicanangkan Jokowi selama 2 periode. Begitupun Ganjar yang dinilai satu garis lurus dengan Jokowi sesama kader PDIP. Selain itu, faktor elektoral kedua nama tersebut sangat tinggi dan selalu menduduki posisi 3 besar capres paling berpotensi di Pilpres 2024. Panen raya di sawah. Kebetulan Pak Prabowo mau ke Magelang, saya ajak bareng, turun di Kulon Progo. Karena pertemuan Pak Prabowo-nya siang udah ke sawah dulu kita panen raya udah. Ada saya, ada Pak Ganjar, ada Pak Prabowo, sudah. Idealnya apa? Sudah cukup. Apanya? Munculnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Jawa Tengah dinilai berbagai pihak merupakan dukungan Presiden kepada Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo dalam bursa Pilpres 2024. Jokowi juga menyebut Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto ideal untuk calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi seusai meresmikan TPST Kesiman Kertalangu di Denpasar, Bali pada Senin 13 Maret. Dikutip dari tribunnews.com, pengamat menilai Jokowi ingin menunjukkan kepada publik bahwa suksesor Jokowi di Pilpres 2024 antara Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Sementara itu, adik Prabowo Subianto sekaligus anggota pembina Partai Gerindra Hasyim Joyo Hadikusumo mengatakan sosok wakil Prabowo Subianto terbuka kepada siapapun termasuk Ganjar Pranowo. Namun ia menegaskan bahwa yang akan menjadi calon presiden adalah Prabowo Subianto, sementara Ganjar menjadi calon wakil presiden. Hal itu lantaran berbagai faktor diantaranya usia Prabowo yang 15 tahun lebih tua dan pengalaman yang dinilai berbeda. Ia menegaskan tidak menutup kemungkinan duet Prabowo-Ganjar asalkan Prabowo yang menjadi capresnya. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencuat menjadi sorotan dan digembar-gemborkan sebagai pasangan Capres-Cawapres untuk Pilpres 2024. Suara penjodohan itu muncul setelah keduanya tampil mesra saat mendampingi Presiden Jokowi kunjungan kerja ke Kebumen, Jawa Tengah pada Kamis 9 Maret. Meski juga ditemani anggota kabinet lainnya seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, namun Jokowi terlihat asyik berjalan-jalan hanya bersama Prabowo dan Ganjar. Mereka berinteraksi dengan petani setempat dan bercanda penuh tawa. Ketiganya bahkan menyempatkan bersuah foto bersama. Jokowi dinilai belak-belakan menunjukkan dukungannya terhadap Prabowo Ganjar untuk menjadi pasangan pada Pilpres 2024 mendatang. Pada kesempatan yang sama, Direktur Indo Strategic Research and Consulting Arif Nurul Imam menilai Jokowi hendak secara terang-terangan mengendorse pasangan Prabowo Ganjar.
Menurut Arief, setidaknya ada dua alasan yang mendukung Prabowo Ganjar layak mendapat restu dari Jokowi. Pertama adalah soal loyalitas. Ketua Umum Gerindra yang kini berada dalam kabinet dinilai tidak akan mengkhianati program pembangunan yang sudah dicanangkan Jokowi selama 2 periode. Begitupun Ganjar yang dinilai satu garis lurus dengan Jokowi sesama kader PDIP. Selain itu, faktor elektoral kedua nama tersebut sangat tinggi dan selalu menduduki posisi 3 besar capres paling berpotensi di Pilpres 2024. Panen raya di sawah. Kebetulan Pak Prabowo mau ke Magelang, saya ajak bareng, udah bareng turun di Kulon Progo. Karena pertemuan Pak Prabowo-nya siang udah ke sawah dulu kita panen raya udah ada saya, ada Pak Ganjar, ada Pak Prabowo, sudah. Idealnya apa? Sudah cukup Apanya? Wacana duet maut Prabowo-Ganjar terbentur ego partainya masing-masing yang menginginkan mengusung capres. PDIP dan Gerindra kompak menyatakan pantang mendorong kadernya menjadi calon RI 2 pada Pilpres 2024 mendatang. Padahal sejumlah pengamat politik sudah menganalisa jika sampai Ketua Umum Gerindra yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan kader PDIP yang merupakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sampai berpasangan dipastikan menang. Dikutip dari Tribun Jakarta, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Joyo Hadikusumo angkat bicara terkait wacana duet Prabowo-Ganjar. Ia tidak mempermasalahkan wacana duet dua bakal capres dengan survei elektabilitas tertinggi dari berbagai lembaga itu. Namun satu hal ia tekankan, Prabowo capresnya. Bagi Hashim, Prabowo tidak mungkin maju Pilpres sebagai cawapres. Menurutnya, Prabowo jauh lebih senior dibandingkan Ganjar. Selain usia, pengalaman di bidang politik Prabowo juga lebih mumpuni dibandingkan Ganjar. Hal sama ditegaskan PDIP melalui sekjennya Hasto Kristianto. Hasto menanggapi wacana Prabowo Ganjar dengan sikap tegas, PDIP harga mati harus menjadi capresnya. Hasto sendiri tidak secara langsung menyetujui wacana duet Prabowo Ganjar kalaupun Ganjar yang menjadi calon RI 1. Ia menjelaskan harus disepakati bersama oleh partai politik mengingat calon presiden dan calon wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Hasto menambahkan sesuai amanat dari Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri di hari ulang tahun ke-50 partai ditegaskan bahwa capres berasal dari kader partai berlambang banteng moncong putih itu. Partai telah melakukan proses kaderisasi secara sistemik serta melakukan penugasan terhadap kader-kader partai baik di tingkat nasional maupun daerah dalam perspektif yang ideal. Diketahui suara penjodohan Prabowo-Ganjar itu muncul setelah keduanya tampil mesra saat mendampingi Presiden Jokowi kunjungan kerja ke Kebumen, Jawa Tengah pada Kamis 9 Maret. Meski juga ditemani anggota kabinet lainnya seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, namun Jokowi terlihat asyik berjalan-jalan hanya bersama Prabowo dan Ganjar. Mereka berinteraksi dengan petani setempat dan bercanda penuh tawa. Kemesraan Jokowi, Prabowo, dan Ganjar dinilai syarat politik. Jokowi dinilai belak-belakan menunjukkan dukungannya terhadap Prabowo Ganjar untuk menjadi pasangan pada Pilpres 2024 mendatang. Ya, saya kira ketika kalau Pak Ganjar mau catatan ya, Prabowo calon presiden. Saya kira sudah tidak mungkin lah Pak Prabowo calon presiden. Pak Prabowo jauh lebih senior, pengalaman yang berbeda. Saya kira kalau Pak Ganjar mau ikut, mau diduetkan atau diunjukkan dengan Pak Prabowo, ya saya kira sebagai calon wakil presiden. Sudah komunikasi. Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menegaskan partainya mengusung kader sendiri sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Menurutnya hal tersebut sesuai pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dalam hari ulang tahun partai berlambang banteng moncong putih itu beberapa waktu lalu.
Hal itu disampaikan Bambang Pacul saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat. Dikutip dari tribunnews.com terkait wacana duet Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Pilpres 2024, Pacul menyebut kemungkinan selalu ada. Ia menuturkan keputusan menentukan baik calon presiden maupun wakil presiden adalah kewenangan Megawati. Kendati demikian, Pacul tak bermasalah ketika baik masyarakat maupun elit politik berspekulasi. Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasyim Joyo Hadikusumo membuka peluang duet Prabowo Ganjar. Hal itu seusai Prabowo dan Ganjar mendampingi Presiden Jokowi saat kunjungan kerja di Kebumen, Jawa Tengah. Hasyim menjelaskan membuka peluang duet tersebut asalkan Prabowo sebagai capresnya. Menurut Hasyim, hal itu dikarenakan Prabowo jauh lebih senior dibandingkan dengan Ganjar. Bagi Hasyim, Prabowo tidak mungkin maju Pilpres sebagai cawapres. Menurutnya, Prabowo jauh lebih senior dibandingkan Ganjar. Selain usia, bagi Hasyim, pengalaman di bidang politik Prabowo juga lebih mumpuni dibandingkan Ganjar. Hal sama ditegaskan presidennya Hasto Kristianto. Hasto menanggapi wacana Prabowo Ganjar dengan sikap tegas, PDIP harga mati harus menjadi capresnya. Hasto sendiri tidak secara langsung menyetujui wacana duet Prabowo Ganjar, kalaupun Ganjar yang menjadi calon RI1. Ia menjelaskan harus disepakati bersama oleh partai politik, mengingat calon presiden dan calon wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Hasto menambahkan sesuai amanat dari Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri, ditegaskan bahwa capres berasal dari kader partai PDIP. Partai telah melakukan proses kaderisasi secara sistemik serta melakukan penugasan terhadap kader-kader partai baik di tingkat nasional maupun daerah dalam perspektif yang ideal. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Mata Lokal Memilih hari ini. Perbarui terus informasi Anda hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Mesa Desirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan Live Update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang. Halo selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan Mata Lokal Memilih 336 hari menuju pemilu 2024. Petang ini akan kami sajikan informasi teraktual 11 bulan menjelang pemilu. Bersama saya Mesa Desirait, kita jelang Mata Lokal Memilih selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners. Ketua Bapilu DPD Partai Golkar Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus menegaskan tidak ada tawar-menawar syarat bacalek perempuan harus memenuhi kuota. Menurut AHM, hukumnya wajib dan segera diisi kursi perempuan meskipun ini bacalek. Namun cermin sebagai partai politik, Golkar harus memiliki bacalek perempuan sesuai syarat 30% perempuan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ternate Amri Besi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Amri. Ya, terima kasih Mei. Saat ini terkait dengan Ketua Bapilu DPD Partai Golkar bahwa tidak ada tawar-menawar terkait dengan penuhi kuota bacalek perempuan, khususnya di Kota Ternate. Ahmad Hidayat Mus juga mempertanyakan soal berapa jumlah kursi yang telah saat ini Golkar Kota Ternate. Namun dirinya setelah meng-cross check bahwa
data yang ada di Golkar DPD Ternate calonkan diri nyatanya belum penuhi. Nah, selain itu dirinya mengatakan bahwa dari dapil 2 perempuan hanya terdapat 3 bacalek dan kemudian di dapil 3 terdapat 2 perempuan. Ia pun menjelaskan kepada seluruh kader dan pengurus partai saat pertemuan itu, dan dirinya menegaskan bahwa selain tidak ada tawar-menawar untuk penuhi kuota perempuan bacalek di Kota Ternate, Ahmad Hidayatullah juga meminta kepada seluruh pengurus kader partai khususnya Golkar DPD Maluku Utara agar lebih keras untuk bagaimana dapat memenuhi sesuai dengan kuota bacalek perempuan yang ya, mungkin itu yang dapat kami laporkan balikan. Terima kasih rekan Amri BC atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan pidato politiknya di hadapan ribuan kader Partai Demokrat. Pidato politik itu disampaikannya di lapangan tenis indoor Senayan, Jakarta pada Selasa 14 Maret. Dalam pidatonya, AHY menyinggung sejumlah persoalan yang terjadi di masyarakat belakangan ini, termasuk kenaikan harga beras hingga naiknya harga pupuk. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Versianus Waku yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Waku. Ya, baik rekan dan Tribuners sekalian, betul bahwa hari ini tadi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyampaikan pidato politiknya di hadapan ribuan kader Partai Demokrat. Pidato politik itu disampaikan AHY di lapangan tenis indoor Senayan, Jakarta Pusat pada siang tadi. Dalam pidatonya, AHY menyinggung sejumlah persoalan yang terjadi di masyarakat belakangan ini, termasuk misalnya kenaikan harga beras hingga naiknya harga pupuk. Menurut AHY, hal itu berdasarkan keluhan masyarakat saat dirinya melakukan kunjungan ke berbagai daerah. AHY juga menyinggung putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menunda pelaksanaan pemilu 2024 beberapa waktu lalu. Dia menegaskan Partai Demokrat menolak adanya upaya menunda pelaksanaan pemilu 2024. AHY mempertanyakan siapa yang bakal menjadi presiden sementara nantinya apabila pemilu ditunda. Sebab kata dia, perintah konstitusi pemerintahan saat ini akan mengakhiri masa tugasnya pada tanggal 20 Oktober 2024. AHY menyatakan bahwa isu penundaan pemilu itu memungkinkan adanya pelaksana tugas Presiden RI atau PLT. Makanya itu nantinya akan ada ratusan bahkan ribuan PLT anggota DPR dan DPRD di Indonesia. Imbasnya, kata AHY, nantinya akan ada kekacauan pada situasi nasional di Indonesia. Sebab ada pelaksana tugas Presiden dan Wakil Presiden yang bekerja selama penundaan pemilu. Lebih lanjut, AHY menambahkan pihaknya juga mengkhawatirkan nantinya dunia melihat Indonesia sebagai Republik Pisang atau Badan Republik. Artinya negara yang politiknya tidak stabil dan ekonomi negaranya sangat bergantung pada ekspor sumber daya terbatas. Adapun sumber daya terbatas itu salah satunya adalah pisang. AHY juga meminta TNI, kemudian Polri dan Badan Intelijen Negara atau BIN, Kejaksaan, kemudian Komisi Pemilihan Umum atau KPU, dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu agar independen dalam proses pelaksanaan pemilu 2024. Dia menuturkan hal tersebut agar pemilu 2024 berlangsung secara jujur, adil, damai, dan demokratis. Lebih lanjut, AHY tadi meminta juga agar tak mengganggu pelaksanaan pemilu, sebab bagi dia adalah pemilu merupakan hak rakyat yang dijamin oleh konstitusi. Baik, sekian rekan Mei dan Tribuners yang saya bisa laporkan, saya kembalikan kepada studio. Terima kasih rekan Versianus Waku atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sejumlah pengurus teras Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN Provinsi Sumatera Selatan yang dikomandoi Lusianti ramai-ramai mengundurkan diri meskipun pemilu 2024 sudah di depan mata. Tak main-main, beberapa pengurus penting itu mulai dari Ketua Biro hingga Sekretaris Pimpinan Daerah PKN Sumatera Selatan Syaiful Islam. Syaiful Islam yang dikonfirmasi soal pengunduran dirinya membenarkan jika ia sudah mengajukan surat pengunduran diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sumsel Arif yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Arif.
Ya, rekan Mei, dapat kami sampaikan ini sejumlah pengurus teras Partai Kebangkitan Nusantara Provinsi Sumatera Selatan ramai-ramai mengundurkan diri dari mulai ketua biro maupun dari sekretaris pimpinan daerah PKN Sumsel. Nah, sejumlah pengurus teras Partai Kebangkitan Nusantara Provinsi Sumsel ini yang dikomando Lusianti ramai-ramai mengundurkan diri meskipun pemilu yang tahapannya sudah berjalan dan tinggal kurang setahun lagi kayak gitu. Di antara pengurus yang mengundurkan diri itu diantaranya Sekretaris Pimda PKN Sumsel Saiful Islam dan beberapa lainnya. Saiful Islam sendiri saat dikonfirmasi membenarkan jika ia sudah PKN Sumsel. Menurutnya, ia bukan 3 orang yang memiliki posisi penting di Pimda PKN Sumsel, yaitu rekannya Novi Arman Kailani sebagai pengurus teras Pimda PKN, Amirul Husni, Wakil Ketua Pimda, dan terakhir Supriyanto yang menjabat Ketua Biro Tani dan Nelayan Pimda PKN Sumsel. Saya pun menerangkan jika mereka sepakat mundur karena sudah tidak sejalan lagi dengan Ketua Pimda PKN Sumsel dalam perjuangan di partai, meskipun sebelumnya sudah membantu Lusi sebagai Ketua Pimda dan meloloskan PKN Sumsel. Saya pun menerangkan dirinya belum ada niatan untuk pindah ke partai lain dan maju dalam kontestasi pileg, melainkan ingin stop terlebih dahulu di partai dan fokus pada bisnis usaha dan waktu yang luang informasinya. Nah, sementara Ketua Pimda PKN Sumsel Lusianti saat yang dikonfirmasi sedang berada di luar negeri di Thailand, dan Wakil Ketua Pimda PKN Sumsel Pitra Jaya membenarkan hal itu dan nanti akan disampaikan berikutnya. Begitu rekan. Ya baik, terima kasih rekan Arif atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Anies Baswedan saat ini telah mengantongi dukungan dari 3 partai politik parlemen, diantaranya Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Dukungan 3 partai politik tersebut membuat Anies telah memenuhi ambang batas pencalonan atau presidential threshold. Salah satunya menyebut partai politik atau gabungan partai politik yang ingin mengusulkan calon presiden atau calon wakil presiden minimal oleh 25% suara sah nasional pada pemilu DPR sebelumnya. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Adi Surya Samudra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Adi. Ya baik rekan Mei, seperti yang disampaikan tadi memang Anies Baswedan sejauh ini sudah mendapatkan dukungan dari 3 partai politik yang berada di parlemen dan ambang suara dari 3 partai tersebut sudah memenuhi ketentuan dari presidensial threshold, dan dengan dukungan yang dari 3 partai parlemen tersebut itu pun mendapatkan respon dari relawan Anies Baswedan yang ada di Solo Raya. Mereka pun mengapresiasi dan menyambut baik dukungan yang diberikan kepada Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024 nanti. Kendati demikian, mereka juga berharap bahwa partai-partai tersebut tetap solid hingga Pilpres 2024 atau bahkan setelah 2024 selesai. Dan juga bisa saya sampaikan kembali ke rekan Mei. Terima kasih rekan Adi Surya atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Menjelang pemilihan umum 2024 terdapat partai politik baru yang disusupi kelompok radikal. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris atau BNPT, Komisaris Jenderal Polisi Boy Rafli Amar dalam acara Dialog Kebangsaan bersama partai politik dalam rangka persiapan pemilu tahun 2024 pada Senin 13 Maret. Partai yang terafiliasi paham radikal tersebut merupakan partai yang tidak lolos verifikasi sebagai partai peserta pemilu 2024. Untuk itu dirinya meminta klarifikasi dari masyarakat soal indikasi partai-partai baru yang calon pengurusnya terafiliasi paham radikal tersebut.
Dikutip dari wartakotalive.com, Boy menegaskan partai yang terindikasi adanya paham radikal itu hanya satu, meski ia menolak mengungkap identitas dari partai politik tersebut. Ia juga menyebut pentingnya kerjasama antar partai politik dalam mencegah dan bersikap waspada terhadap penyusupan paham radikal tersebut. Menurutnya hal itu harus dilakukan agar masyarakat juga tak terbawa dengan paham itu. Sebelumnya, Detasmen Khusus atau Densus 88 Anti Teror Polri kembali melakukan penangkapan terkait tindak pidana terorisme. Kali ini sebanyak 6 tersangka teroris diamankan di wilayah Palembang, Lampung, Jakarta, dan Cirebon. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan penangkapan itu dilakukan pada Selasa 7 Februari dan Rabu 8 Februari 2023. Tersangka pertama yang diamankan berinisial J di Kota Palembang pada Selasa pukul 7:10 waktu Indonesia Barat, lalu pada Rabu dini hari telah ditangkap 3 tersangka berinisial IR, LS, dan AF. Pada pukul 6:55 waktu Indonesia Barat, penangkapan dilakukan terhadap 2 tersangka berinisial AS dan A di wilayah Cirebon dan Jakarta. Ramadan menuturkan penangkapan yang dilakukan itu telah sesuai dengan rencana penangkapan yang ada. Sebelumnya, Densus 88 Anti Teror Polri menangkap 1 tersangka teroris berinisial AF alias B pada Selasa 7 Februari 2023. Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan bahwa AF ditangkap di Lampung Utara, Provinsi Lampung. Setelah itu pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, penggeledahan dilakukan di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Penagan Ratu di Kabupaten Lampung Utara. Ramadan menuturkan bahwa AF merupakan anggota kelompok teroris Jamaah Islamiyah atau JI. Ia mengatakan bahwa saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Sebagai informasi, Jamaah Islamiyah atau yang biasa disingkat dengan JI adalah kelompok ekstremis berlatar belakang Islam di Indonesia. Kelompok ini disebut-sebut berusaha mendirikan negara Islam raksasa di Asia Tenggara. Jamaah Islamiyah merupakan pecahan organisasi Darul Islam atau DI. Kelompok ini diperkirakan mulai bersatu dan membentuk organisasi resmi pada akhir 1980-an hingga awal 1990-an. Tokoh yang mendirikan Jamaah Islamiyah adalah Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Bashir. Keduanya merupakan keturunan Arab Yaman yang memiliki latar belakang sebagai aktivis gerakan Islam. Pada masa Orde Baru, Sungkar dan Bashir melarikan diri ke Malaysia. Di sana mereka mulai membentuk kelompok Islamis dan memfasilitasi perjalanan ke Afghanistan bagi Muslim di Asia Tenggara yang ingin bergabung melawan Soviet. Baru-baru ini Densus 88 menangkap tokoh MUI dan Ketua Umum Partai Dakwah Republik Indonesia, Farid Ahmad Okbah, karena diduga terkait dengan jaringan terorisme Jamaah Islamiyah. Yang terafiliasi hari ini tidak lolos verifikasi karena ya memang kita sudah dapat masukan dari awal dan insya Allah yang lolos ini adalah sifatnya clear ya. Jadi yang beberapa tidak lolos itu yang hari ini yang kami katakan ada indikasi. Ada berapa partai gitu Pak yang mereka coba susut satu partai ya. Tapi saya lihat daftarnya tidak masuk. Oke, kita harus jaga ke depan jangan sampai nanti membentuk partai baru tetapi ternyata pengurusnya itu adalah backgroundnya ya, latar belakangnya adalah kelompok intoleran terhadap teroris. Background pengurus ya, belum lagi platformnya. Jadi platform azas partai juga tentu tidak perlu lepas dari ideologi negara Pancasila. Itu harus kita jaga. Perjalanan Partai Rakyat Adil dan Makmur atau PRIMA memperjuangkan haknya untuk dapat menjadi partai politik peserta pemilu 2024 terus berlanjut. Kali ini PRIMA kembali menggugat Komisi Pemilu Umum RI ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Republik Indonesia. Dasar gugatan PRIMA kepada KPU kali ini adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berbuntut hukum kepada KPU untuk menunda pemilu 2024. Dikutip dari tribunnews.com, sidang dugaan pelanggaran administrasi pemilu 2024 hari ini berlangsung di ruang sidang Bawaslu Jakarta Selasa 14 Maret. Agenda sidang perdana ini adalah pembacaan pokok pelapor dan jawaban terlapor. Dalam petitum pokok perkara, PRIMA meminta agar Bawaslu menyatakan KPU
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran-pelanggaran administratif pemilu. Kemudian dalam poin kedua dan ketiga adalah meminta KPU menyatakan prima parpol peserta pemilu 2024 dan melakukan perbaikan administrasi. Ini adalah kedua kalinya Prima menggugat KPU ke Bawaslu. Bahkan Prima sudah berkali-kali menempuh jalur hukum atas KPU yang menyatakan mereka tidak lolos verifikasi administrasi calon peserta pemilu 2024. Pertama, Prima menggugat sengketa KPU ke Bawaslu. Proses mediasi kedua belah pihak buntu. Namun Prima dinyatakan menang dalam proses sidang. Prima kembali mendapatkan kesempatan atas Bawaslu yang memerintahkan KPU melakukan verifikasi administrasi perbaikan kepada partai yang diketuai oleh Agus Jabo Priyono ini. Namun Prima tetap dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk kali kedua. Selanjutnya Prima telah 2 kali menggugat sengketa KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Gugatan pertama tidak diterima dan gugatan kedua ditolak. Prima kemudian mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung atas ditolaknya gugatan kedua dan saat ini masih prosesnya berlangsung. Tak hanya itu, Prima juga melayangkan gugatan perdata atas KPU ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan yang dilayangkan per 8 Desember 2022 dikabulkan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pun lalu menghukum KPU untuk menunda pemilu 2024. Adanya hukuman tersebut menimbulkan reaksi berbagai pihak. Banyak pihak mendukung KPU untuk mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut. Untuk itu, KPU RI telah mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat 10 Maret lalu. Kedatangan KPU tersebut dalam rangka mendaftarkan memori banding. Adapun beberapa poin banding yang disampaikan ialah terkait dengan potensi absolut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, desain penegakan hukum pemilu, dan juga ihwal amar putusan yang dianggap keliru. Sidang dugaan pelanggaran administrasi pemilu 2024 yang dilayangkan oleh Partai Rakyat Adil dan Makmur atau Prima kepada KPU RI akan dilanjutkan pada Rabu 15 Maret besok. Sekretaris Jenderal Prima Domingus Octavianus mengatakan besok pihaknya akan membawa 2 saksi dan bukti tambahan. Hal ini ia sampaikan kepada awak media selesai menjalani sidang perdana dugaan pelanggaran administrasi pemilu 2024 di ruang sidang Bawaslu RI Jakarta pada Selasa pagi. Dikutip dari tribunnews.com, sedangkan untuk bukti tambahannya adalah surat keberatan nomor 157 yang pernah dilayangkan oleh Prima kepada KPU sebagai tindak lanjut putusan Bawaslu 002. Lebih lanjut dalam sidang Bawaslu yang dimana merupakan kali kedua Prima menggugat KPU, Domingus berharap agar pihaknya dapat menjadi partai peserta pemilu 2024. Tak hanya itu, sidang ini juga diharapkan menjadi bukti ihwal KPU yang melakukan pelanggaran administrasi sehingga harus membatalkan berita acara tentang tidak memenuhi syaratnya Prima dalam verifikasi administrasi. Diketahui hari ini Prima dan KPU menjalani sidang perdana terkait dugaan pelanggaran administrasi pemilu 2024. Dasar gugatan Prima kepada KPU kali ini adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berbuntut hukum kepada KPU untuk menunda pemilu 2024. Sidang dugaan pelanggaran administrasi pemilu 2024 hari ini berlangsung di ruang sidang Bawaslu Jakarta 14 Maret. Agenda sidang perdana ini adalah pembacaan pokok pelapor dan jawaban terlapor. Dalam petitum pokok perkara Prima meminta agar Bawaslu menyatakan KPU terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran-pelanggaran administratif pemilu. Kemudian dalam poin kedua dan ketiga adalah meminta KPU menyatakan Prima parpol peserta pemilu 2024 dan melakukan perbaikan administrasi. Ini merupakan kali kedua Prima menggugat KPU ke Bawaslu. Bahkan Prima sudah berkali-kali menempuh jalur hukum atas KPU yang menyatakan mereka tidak lolos verifikasi administrasi calon peserta pemilu 2024. Pertama, Prima menggugat sengketa KPU ke Bawaslu. Proses mediasi kedua belah pihak pun buntu. Namun Prima dinyatakan menang dalam proses sidang. Prima kembali mendapat kesempatan atas Bawaslu yang memerintahkan KPU melakukan verifikasi administrasi
administrasi perbaikan kepada partai yang diketuai oleh Agus Jabo Priyono ini. Namun, Prima tetap dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk kali kedua. Selanjutnya, Prima telah 2 kali menggugat sengketa KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Gugatan pertama tidak diterima dan gugatan kedua ditolak. Prima kemudian mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung atas ditolaknya gugatan kedua dan saat ini masih berlangsung prosesnya. Tak hanya itu, Prima juga melayangkan gugatan perdata atas KPU ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kabar baiknya, gugatan yang dilayangkan per 8 Desember 2022 dikabulkan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pun lalu menghukum KPU untuk menunda pemilu 2024.